Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya an ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat karunia dan hidayahnya pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Bapak Ucup, yaitu terkait dengan tema mengapa kita saling menyakiti dan merasa sendirian. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka handphone kita, kemudian kita membaca berita atau menonton televisi, apa yang kita lihat? Beritanya hampir selalu membuat kita itu mengurut dada. Ada berita uang rakyat dikorupsi sampai ratusan triliun. Kemudian ada berita penegak hukum yang harusnya membela keadilan malah ikut bermain hukum. Belum lagi berita pembunuhan, di mana ada pembunuhan yang keji hanya karena masalah sepele. Ada berita pelecehan anak di bawah umur, pelecehan siswi, santriwati, kemudian ada berita pejabat yang selingkuh, hingga berita hutan kita yang dirusak, dibabat tanpa peduli aturan. Jadi melihat berita-berita seperti itu, dunia kita ini sedang berjalan di dalam kegelapan, az-zulumat. Kita seperti hidup di hutan belantara, di mana hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Yang hukum rimba. Dalam urusan bisnis misalnya, bahasanya adalah persaingan, sikut-sikutan. Kemudian dalam dunia politik misalnya, bahasanya adalah tipu menipu, janji-janji yang tidak terrealisasi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita justru sering mendengar berita nyawa yang hilang dengan mudahnya. Akhirnya apa? Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang menjadi manusia sepi di tengah keramaian. Rumah kita mewah, harta kita berlimpah, tapi hati kita merana, dan kita merasa
sendirian. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah, mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa moral masyarakat kita itu bisa sampai di titik krisis seperti ini? Secara sederhana, Bapak Ibu, ada dua penyakit besar yang sedang menyerang kita. Penyakit itu yang pertama adalah penindasan. Penindasan, yakni rusaknya perilaku kita. Penindasan. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan pada kita, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian pada kedzaliman, karena kedzaliman itu akan menyebabkan kegelapan kalian nanti di hari kiamat. Jadi yang pertama itu tadi penyakit penindasan. Dua penyakit besar yang menyerang kita. Yang kedua setelah penyakit penindasan adalah penyakit keterasingan. Kalau penindasan ini rusaknya perilaku kita, itu tadi kezaliman. Kemudian yang kedua adalah penyakit keterasingan. Ini rusaknya hubungan hati kita, egois, individualis. Ini kan terkait juga pada beberapa waktu yang lalu, yaitu ukhuwah, retaknya ukhuwah di antara kita, persaudaraan. Pada bagian yang pertama, yaitu penyakit penindasan, masyarakat kita itu terbelah menjadi dua. Penindasan itu akan membelah masyarakat kita menjadi dua. Ada kelompok yang kuat, tapi kekuatannya dipakai untuk berbuat jahat dan menindas. Kuat, tapi kekuatannya dipakai untuk berbuat jahat dan untuk berbuat zalim. Di sisi lain ada kelompok yang lemah, tapi karena saking seringnya ditindas, ya mereka pasrah. Mereka kehilangan keberanian untuk melawan, dan mereka merasa tidak berdaya. Ya misalnya ada banyak kasus-kasus pelecehan, pelecehan santriwati di pesantren-pesantren itu yang sudah berlarut-larut, sudah bertahun-tahun baru terungkap. Yaitu karena tadi ada kelompok yang lemah, yang mana mereka milih pasrah. Mereka nggak punya keberanian untuk mengungkap itu. Kondisi inilah yang dulu paling ditakutkan oleh sahabat Nabi kita, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu menakutkan, mengkhawatirkan hal seperti ini. Di mana beliau melihat kalau orang jahat punya kekuatan, sedangkan orang soleh justru lemah dan tidak berdaya, maka hancurlah keseimbangan tatanan hidup kita. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min dhafil atqiya wa quwwatil asrar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemahnya orang yang bertakwa dan kuatnya orang yang jahat. Ini. Jadi Ali bin Abi Thalib juga pernah mengingatkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-batilu binidhamin al-haqqu bila nidhamin walabahul batilu binidhamin. Kebenaran
tanpa terorganisir, tanpa ada backup kekuatan organisasi yang kuat, maka kebenaran itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan kuat. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama yaitu penyakit penindasan, rusaknya perilaku kita. Yang kuat menindas, yang lemah tidak berdaya untuk melawan. Kemudian penyakit yang kedua adalah keterasingan, rusaknya hubungan hati. Penyakit kedua ini adalah rasa sepi dan asing. Banyak orang hari ini hidup di tengah tetangga, hidup bermasyarakat tapi tidak merasa bermasyarakat. Hidup di masyarakat tapi tidak merasa bermasyarakat. Ada di tempat saya di Gumpang, di perumahan Gang Sakura, itu deretan 2 rumah dari rumah saya itu melahirkan anak. Itu tidak ada kabar di WA, di grup juga nggak ada kabar. Cuma dengar tangisan bayi saja. Namanya siapa juga nggak tahu. Ini sudah 7 hari. Kemarin ngadakan akikoh, mengundang teman-temannya. Ada banyak parkiran mobil, tapi tetangga-tetangganya nggak ada yang diundang. So, geleng-geleng. Papasan dengan saya itu kayak asing gitu. Enggak senyum, enggak sapa. Ini. Jadi hidup bertetangga tapi tidak merasa bertetangga gitu. Jadi sampai sekarang saya enggak tahu itu anaknya namanya siapa, enggak tahu. Padahal itu jarak 2 rumah dari rumah saya itu, kan dekatnya. Bahkan rumah sebelahnya pun juga enggak tahu tetangga. Cuma tahu iya lahir, cuma nggak tahu namanya. Itu merasa terasing, keterasingan, penyakit keterasingan, rusaknya hubungan hati. Kerja bareng di kantor, tapi batinnya tidak pernah dekat. Duduk berdampingan, tapi masing-masing sibuk menatap layar handphonenya sendiri-sendiri. Lama-kelamaan orang mulai hidup egois, individualis, egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu lama-lama kan hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi merasa bahwasanya apa yang disuguhkan di layar HP itu, video-video itu, termasuk game-game itu lebih menarik daripada berkomunikasi, daripada ngobrol. Ya, ketika seseorang itu merasa sendirian dan tidak lagi memedulikan sekitarnya, kalau sudah merasa sendirian, tidak peduli dengan sekitarnya, maka orang ini akan kehilangan arah, bahkan kehilangan arah. Ya, nggak tahu arah hidupnya itu untuk apa, nggak tahu, kemana nggak tahu. Bahkan dia akan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Dia mudah tidak percaya pada orang lain. Sebab kepercayaan itu dibangun melalui komunikasi yang berkualitas, konsisten dan intens. Dan dia mulai mengambil jalan-jalan yang salah. Ini orang yang individualis, menyendiri, egois, ini akan mengambil jalan-jalan yang salah. Misalnya dia akan menarik diri sepenuhnya dari keluarga, bahkan dari sahabat, bahkan dari lingkungan yang sebenarnya itu peduli kepadanya, tapi dia tidak merasa bahwasanya dia itu dipedulikan sebenarnya. Kemudian dia mengambil keputusan penting secara terburu-buru
tanpa meminta masukan atau pertimbangan dari orang lain, karena dia nggak percaya sama orang lain. Ya. Kemudian dia bergabung dengan pergaulan yang tidak sehat, ya. Karena merasa diterima di sana, ya oke saja, tapi ternyata itu pergaulan yang tidak sehat, ya. Pergaulan minum-minuman keras, ya. Perjudian, ya. Dia akan melampiaskan kesedihan dengan perilaku yang merugikan diri sendiri. Dia akan menyalahgunakan alkohol, dia akan menggunakan narkoba, yaitu untuk mengobati kesepiannya itu. Dia akan bersikap sinis, sikap sinis yang berlebihan, sehingga menganggap semua orang itu memiliki niat buruk. Bahkan dia akan mengabaikan pendidikan, dia akan mengabaikan pekerjaan, kesehatan, atau tanggung jawab penting dalam hidupnya. Dan dia akan mencari pelarian, ya, melalui perjudian dan lain sebagainya. Ya. Maka ini mungkin salah satu faktor maraknya judi online akhir-akhir ini. Ya, ini karena apa tadi? Keterasingan, ya. Keterasingan. Ya. Jadi judul kita, mengapa kita saling menyakiti, ya tadi, saling menindas, saling mendolimi, dan merasa sendiri. Ya. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa moral kita bisa rusak seperti ini, ya? Mengapa moral masyarakat kita itu bisa rusak seperti ini, ya? Setidaknya ada beberapa alasan, ya, mengapa lingkungan kita itu menjadi kering dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia. Ya. Yang pertama adalah hilangnya suri tauladan yang nyata. Jadi kita kekurangan sosok idola yang komplit. Susah mencari orang yang sukses tapi solih. Susah mencari orang yang kuat tapi lembut dan baik. Kesulitan mencari orang kaya tapi dermawan. Atau mencari pemimpin yang berkuasa tapi tetap adil dan jujur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Nah, ya. Bersama dengan orang-orang yang benar ini, yang mana orangnya, ya ini. Ketika kita kesulitan menemukan ini, ya ini. Nah, ini kita, masyarakat kita akan kering, ya, dari nilai-nilai mulia. Jadi ini mengisyaratkan pentingnya mencari dan mengikuti orang-orang yang jujur dan soleh. Sebagai apa? Sebagai suri tauladan. Kemudian Nabi SAW berpesan, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama, atau seseorang itu mengikuti jalan hidup teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi ini menegaskan pentingnya keberadaan figur, tersuri tauladan, dan pentingnya tercipta lingkungan yang baik, sebagai panutan. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'u minan nas
walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini salah satu problem kita di zaman sekarang adalah berkurangnya sosok teladan yang utuh. Kita sulit menemukan figur yang berhasil dalam urusan dunia namun tetap soleh, kuat namun penyayang, kaya namun dermawan, atau berkuasa namun tetap adil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang terbaik. Untuk siapa ya? Untuk umat manusia. Di surat Al-Ahzab ayat 21, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Bapak Ibu semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama yaitu hilangnya contoh nyata, hilangnya suri teladan. Nah, ini yang menjadikan alasan mengapa lingkungan kita itu menjadi kering dari nilai-nilai akhlak. Yang pertama karena kita kehilangan suri teladan. Kemudian yang kedua, adanya benturan nilai. Benturan nilai di dunia nyata. Nilai yang mulia, akhlak mulia yang diajarkan di sekolah, di mana anak-anak kita itu di sekolah itu dididik untuk menjadi anak yang baik, yang suka berbagi. Tapi begitu pulang dari sekolah, media sosial, televisi, itu justru mendidik anak-anak kita itu untuk menjadi konsumtif, konsumtif, untuk menjadi orang yang suka belanja, beli, dan dididik untuk menjadi pribadi yang pamer kemewahan. Padahal di sekolah anak-anak kita itu dididik untuk menjadi anak yang baik, yang suka berbagi. Di sekolah anak kita itu diajarkan caranya berteman, caranya bersahabat. Tapi sistem di luar, begitu keluar dari sekolah, sistem malah memaksa semua orang untuk saling bersaing, saling berkompetisi. Ya, kalau berkompetisi untuk kebaikan, beramal soleh, ya itu sejalan dengan yang diajarkan di sekolah. Tapi bersaing, berkompetisi untuk at-takatsur, berlebih-lebihan dalam materi dunia. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan harta, hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan berhenti? Sampai kalian masuk ke liang kubur yang lahap. Jadi di sekolah diajarkan bagaimana cara berteman, bagaimana supaya mereka suka berbagi. Tapi di luar sekolah diajarkan untuk bersaing, berkompetisi,
dalam hal mencari kekayaan dunia. Apalagi didukung dengan konten-konten itu ya, konten apa ya? Crazy Rich. Orang gila yang kaya gila kaya. Gila kekayaan. Crazy Rich. Jadi ini faktor kedua, alasan kedua di mana masyarakat kita itu kering ya, dari nilai-nilai kebaikan, yaitu tidak adanya contoh suri tauladan. Kemudian yang kedua, benturan nilai ya, antara nilai di sekolah dengan di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, rumah dan masjid ini sudah mulai kalah. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat kita itu kering dari nilai-nilai kebaikan. Rumah itu madrasatul al-ula sebagai sekolah pertama kita, rumah ya. Di situ ibu sebagai murabbiyah, sebagai pendidik, pengasuh, ibu ya, ayah juga ya. Nah, itu sudah mulai kalah ya. Dan juga masjid ya. Masjid di situ ada DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, di situ ada bagian tarbiyah ya, bagian dakwah dan sebagainya, itu sudah mulai kalah ya. Jadi peran keluarga, peran sekolah, peran masjid sebagai tempat utama untuk mendidik akhlak sudah mulai tergerus ya, dan kalah kuat oleh tekanan dari tayangan konten-konten media massa serta gaya hidup pasar ya. Ini sudah mulai kalah ya. Sehingga itu tadi manusia sudah kehilangan arah ya. Sudah mulai kehilangan arah ya. Ada Ustaz Dahlan Rais pernah mengingatkan ya, apapun masalahnya, masjid solusinya. Jadi orang-orang itu cari solusi itu harusnya di masjid idealnya, tapi nyarinya malah di konten, ya. Di YouTube, ya kan? Di mana nih solusinya? Coba cari videonya di YouTube. Ya, coba mungkin di Instagram ada atau di, ya, Masya Allah. Jadi sudah tidak menjadikan masjid sebagai solusi. Ya. Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dengan gaya hidup modern yang serba ada ini, ya, serba instan ini, ya, ini manusia bisa bahagia apa enggak? Ya. Kira-kira bisa bahagia enggak? Kalau sekilas, bahagia sekali ya. Misalnya tinggal duduk aja pesen makanan, datang makanan itu. Kita mau ngobrol dengan keluarga kita, bahkan di luar negeri pun bisa lewat HP ya. Seakan-akan bahagia ya, hidup kita. Tapi jawabannya tidak ya. Gaya hidup modern yang serba ini, manusia justru malah tidak bahagia ya. Jadi kebahagiaan itu hanya fata morgana saja, semu ya. Hartanya kelihatan banyak, tapi hatinya tidak tenang. Gitu. Hartanya kelihatan banyak, tapi hatinya tidak tenang. Gitu. Ketika mendengar berita Bank Mandiri, datanya dihacker. Ada yang saldonya 0, ada yang saldonya tiba-tiba jadi miliaran. Ini kan, jadi hartanya kelihatan banyak di bank, tapi nggak tenang mendengar berita ini, dakdikduk, waduh, sudah panik ya kan, ke ATM melihat ini. Jadi hartanya kelihatan banyak, tapi hatinya tidak tenang. Sehingga angka bunuh diri naik, perceraian di mana-mana, narkoba
kriminalitas makin merajalela. Bahwa jadi manusia modern itu telah kehilangan cahaya petunjuk hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di surat An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu ad-dam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Jadi amal perbuatan orang-orang kafir itu seperti fata morgana di tanah yang datar, ya, fata morgana, ya, seperti kayak ada air gitu ya Pak ya, Bapak. Jadi disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi begitu didatangi air itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi popularitas. Jadi ayat ini menjadi pengingat bahwa manusia jangan sampai menjadikan popularitas, kekuasaan, kesuksesan duniawi itu sebagai tujuan utama. Jangan, karena itu semua adalah fata morgana. Kelihatannya wah, menarik sekali, menjadi selebriti, menjadi bintang film, menjadi artis, itu kelihatannya kok enak sekali ya menjadi artis. Jadi ayat di atas menjadi pengingat bahwa manusia jangan sampai menjadikan popularitas, figur, kekuasaan dan kesuksesan duniawi sebagai tujuan utama. Harus dilandasi dengan iman dan kebenaran. Sesuatu yang tampak gemilang bisa saja berakhir seperti fata morgana, memukau dari jauh tetapi kosong ketika didekati. Memukau, jadi seakan-akan kelihatannya enak, tapi ketika didekati, ternyata kering juga, kosong. Ini dan ini banyak yang tertipu. Di Garut itu ada 3.000 orang yang cerai dalam satu hari, pernah berita itu. Yaitu karena melihat konten, melihat konten dari orang-orang itu, yang bahagia diajak oleh suaminya jalan-jalan ke Bali atau ke luar negeri. Jadi istri-istri ingin suaminya seperti itu. Jadi di Garut itu yang mengajukan gugatan itu bukan dari laki-laki, dari istri. Jadi karena terbuai oleh konten, terbawa oleh konten itu, jadi ingin suaminya seperti itu. Wah, ini kan mengerikan ya. Jadi memukau dari jauh tapi kosong ketika didekati. Lalu di mana jalan keluarnya? Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita saat ini memang sedang gelap gulita tadi ya. Gelap gulita tadi yaitu yang pertama penyakit penindasan tadi, rusaknya perilaku kita itu tadi ya. Jadi persaingan bisnis, kemudian yang kedua penyakit keterasingan, rusaknya hubungan hati, karena berinteraksi dengan HP itu ternyata saat ini lebih memikat daripada berinteraksi dengan dunia nyata, dengan orang-orang di sekitar. Nah, itulah yang menjadikan dunia itu sedang gelap gulita, dan tidak ada yang bisa meneranginya
kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa meneranginya kembali itu adalah nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, Allah hanya memberikan satu bekal pesan. Pesannya adalah fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang kepadamu petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, niscaya tidak ada rasa khawatir pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 38. Jadi satu-satunya yang bisa menerangi gelapnya dunia ini itu karena adanya tadi penindasan tadi, saling menzolimi, kemudian saling menyendiri, saling menzolimi, saling menyendiri. Maka solusinya itu tadi, yaitu benar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu kan ada di masjid ini ya. Di masjid ini ada Al-Qur'an, ada kumpulan hadis-hadis, ada kajian, ya, ada tausiah, ya, tawasau, ya, ada saling memberi wasiat, ya, halaqah, ya, halaqah ini kan. Maka barang siapa yang mengambil petunjukku, niscaya tidak ada rasa kekhawatiran. Dia tidak khawatir hartanya hilang, karena dia sudah tahu petunjuknya, bahwasanya harta itu bukan miliknya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta itu diambil oleh hilang, itu kemudian dia langsung sadar, dia langsung tahu bahwasanya itu sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa takut di dalam hidupnya. Buat apa takut? Dan wala yahzan, dan mereka tidak sedih ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir dan tidak merasa sedih. Dan ini sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya, termasuk para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengambil harta dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengambil hartanya, bahkan pernah mengambil nikmatnya yang paling berharga yang ada pada diri Ayub, yaitu nikmat kesehatan. Jadi ketika itu kan syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Ayub ini hambamu ini, ya, rajin sholatnya itu karena kau berikan dia harta. Coba hartamu kamu ambil dari Ayub, ya. Nah, pasti Ayub ini akan sedih, gitu. Akan sedih dan ngambek, nggak akan sholat. Apa benar? Coba." Nah, sama Allah dicoba, diambil hartanya. Ternyata Nabi Ayub masih tetap ibadah seperti biasa, ya. Dia tidak merasa kehilangan, karena itu merasa itu adalah milik Allah. Sudah diambil, ya sudah, silakan. Kemudian setan nambah lagi, "Ya Allah, Nabi Ayub tetap ibadah kepadamu karena kamu memberinya nikmat kesehatan. Coba nikmat kesehatan itu kamu ambil juga." "Oh iya, ambil." Setan Nabi Ayub tetap
ya tetap pasrah ya, tawakal kepada Allah ya, tetap dia beribadah semampu dia ya, ya. Kan ya, buktinya seperti ini ya, gitu. Akhirnya kemudian Allah mengembalikannya lagi ya. Itu contohnya bagaimana nabi-nabi dulu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga diuji dengan istri dan anaknya ya. Anaknya ditenggelamkan ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayahnya ya, tidak mau mengikuti risalahnya ya. Kemudian anaknya yang baik, yang soleh itu malah Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Nah, ya. Bayangkan anak yang nurut sama orang tua ya. Tapi Allah perintahkan sembelih anakmu. Ini anak saya ya Allah, nurut sama saya kok disuruh nyembelih gimana kan? Berikannya kan. Namanya perintah Allah ya sudah ya. Taati ya. Ya. Kalau Nabi Nuh kan anaknya tidak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ya. Kalau ini Nabi Ibrahim ingin nurut sama saya kok, suruh nyembelih. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 putra beliau yang diambil oleh Allah di usianya yang masih belia, yaitu siapa? Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Demikian Bapak Ibu semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendekatkan kembali hati kita dengan tetangga dan saudara kita, dan kita sinari jiwa kita dengan petunjuk Al-Qur'an agar kita tidak lagi merasa sendirian di dunia ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, melembutkan jiwa kita dengan kasih sayangnya, dan menyelamatkan moral generasi kita. Maka mari kita penuhi masjid-masjid kita makmurkan masjid kita ini, sehingga kita senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.